Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai kebajikan, salam. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak. Ya, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini Bapak Direktur Keamanan dan Ketertiban Bapak. Sebelumnya tidak henti-hentinya kami ingatkan kepada teman-teman semua yang menonton YouTube ini untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian 5M, protokol kesehatan jangan sampai lupa, dan tidak lupa minum air putih yang banyak agar metabolisme tubuh menjadi lebih stabil, lebih lancar, dan tentunya menjadikan tubuh menjadi lebih sehat Bapak. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman, kembali lagi ke podcastnya kita, podcast berkontribusi dari balik jeruji. Ya, mohon izin Bapak, ini merupakan salah satu inovasi yang ada di Rutan Batang mengenai kemajuan teknologi dan informasi. Tentunya kita juga harus mengikuti apa yang ada Bapak. Nah, salah satunya dengan podcast ini Bapak. Harapannya ke depan Rutan Batang bisa bersaing dengan adanya kemajuan teknologi ini Bapak. Oke. Kemudian, nah di samping saya ini ada Bapak Abdul Aris Bapak ya, Direktur Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mohon izin Bapak, mungkin bisa diperkenalkan diri kepada teman-teman semua agar teman-teman penonton podcast ini bisa lebih kenal dan lebih dekat kepada Bapak. Izin. Oke, terima kasih kepada operator bahwa saya Abdul Aris, Direktur Keamanan Ketertiban di Dijenpas, melaksanakan tugas di Dijenpas sejak 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu. Sebelumnya Kepala Divisi Pemasyarakatan di Jawa Barat, sebelumnya lagi Kepala Divisi Pemasyarakatan di Sumatera Utara dan Gorontalo ya. Kemudian Kalapas Batu Nusa Kambangan. Pernah di Jawa Tengah Bapak ya? Pernah Jawa Tengah. Jadi kebetulan dalam rangka untuk melakukan monitoring keamanan ya, tadi pagi saya melaksanakan kegiatan di Lapas Perempuan Semarang, kemudian di Lapas Kelas 1 Semarang dalam rangka peninjauan blok resiko tinggi High-Risk, diperuntukkan bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran dan gangguan keamanan ketertiban. Kemudian ke Bapas dan mampir ke Batang. Itu sementara. Siap. Mohon izin Bapak, sebelum kita masuk ke teknis mengenai apa itu keamanan, apa itu ketertiban di dalam lapas maupun rutan, izin Bapak untuk kita juga ingin tahu nih cerita perjalanan karir Bapak, mulai dari mungkin dari zaman waktu di akademi, kemudian dari waktu di UPT, kemudian sampai sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan Bapak sedikit saja. Oke, jadi saya lulus dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan tahun 84 ya. 84. Jadi saya aktif angkatan 17 ya. Pertama tugas di Lahat, Sumatera Selatan. Yaitu dari Kepala Keamanan, dari kegiatan kerja, kemudian dari KPLP. Dari Lahat bergeser ke Lampung, Kalianda. Dari Kalianda bergeser ke Kepulauan Riau, Dabu Singkep ya, Kepulauan Riau cabang rutan. Kemudian bergeser ke Rutan Batu Sangkar, kemudian ke Lapas 1 Cipinang, Kabit Pembinaan. Dari situ bergeser ke Kalapas Bangko, Jambi. Ya, kemudian geser lagi ke Kalapas Curup, Kalapas Bengkulu, dan Kalapas Kerawang. Nah, dari Kerawang geser lagi ke Kalapas Batu Nusa Kambangan. Bergeser akhirnya ya direktur. Siap. Tapi ya jadi artinya kita kerja secara total ya, dimanapun kita tugaskan kita jalin dengan baik ya, jangan mengeluh, jangan punya
punya angan-angan tapi nggak disertai dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan sekalian, para junior, kerjalah sesuai dengan tusi, kemudian ikhlas dan tidak hitung-hitungan. Kemudian merespon cepat apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang ada jika ada kendala di lapangan. Jadi itu prinsip kerja. Ya. Kerja bukan karena dilihat, tapi kerja karena tugas kita sangat berat. Ya. Kita harus melakukan kolaborasi antara satu bagian dan bagian lain. Karena kita tahu tugas pemasyarakatan itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Seperti halnya kalian nih, 2017. Tanpa pelatihan, tanpa pendidikan, tahu tuh harus ngadepin orang. Orang yang usianya lebih tinggi, orang lebih dewasa, ada yang di bawah, di atas, ada yang setara. Begitu juga dengan tingkat penguasaan teknologi. Ya. Itu yang harus kita lakukan, selalu meningkatkan kemampuan bagaimana melakukan pembinaan di dalam lapas dan rutan itu. Siap. Oke. Ya, memang garis besar yang kami dapatkan adalah yang kami hadapi ini adalah sama-sama manusia, di mana manusia juga memiliki perasaan, memiliki hati, dan kadang sepersekian detik hati manusia itu bisa berubah, Pak. Betul. Dan disitulah tantangan kita sebagai petugas pemasyarakatan. Nah, kemudian Bapak izin, dari pengalaman singkat Bapak ini kan sudah berkeliling Indonesia, saya bisa dikatakan seperti itu, Pak. Betul. Kemudian menghadapi berbagai macam hambatan dan juga tantangan pastinya. Ya. Mungkin ada hal yang berkesan bagi Bapak selama menjalani tugas ini sebagai bagian dari petugas pemasyarakatan, Pak. Ada yang berkesan, kemudian kesannya apa, Pak? Yang jelas, ya. Yang pertama tadi kita ditugaskan dari lulus akademi, ya, di lapangan, yang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Lingkungan di mana di situ satu sisi petugas, satu sisi warga binaan. Tugas kita, ya, lakukan pendekatan, lakukan pembinaan selaku orang tua, selaku kawan, selaku sahabat, ya, supaya mereka kita rangkul, supaya kita mau untuk keberhasilan kita. Kita paham di lapangan itu satu pergu penjagaan mungkin 7-8 orang. Siap. Yang kita hadapi ratusan orang. Sampai di sini di Batang ini penjagaan paling 7 orang, ya. Mohon izin, Pak. Sekarang 5 orang. 5 orang dihadapi 300. Siap. Secara logika nggak bisa. Tapi karena masing-masing punya strategi. Komandan jaga punya strategi, Pak Karutan, Kalapas punya strategi. Kalapas punya KPLP, KPLP punya komandan jaga punya anggota jaga. Anggota jaga punya pasukan sukarela di dalam. Tapi pendekatan-pendekatan itulah yang menyebabkan situasi kondisi aman. Ya. Siap. Kita paham, kita tidak mampu untuk menguasai satu lapas rutan. Karena tadi, ya, 300 orang di dalam ini 300 masalah. Tapi tidak semua orang perlu diawasi. Oh, ini yang baik, kita jadikan pemuka, tamping. Untuk apa? Untuk mengajak kawan-kawannya jangan melakukan perbuatan yang salah. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, belajar menghadapi manusia tadi. Kesan kita banyak bahwa ibadah itu ada bagian dari ibadah kita. Mengajak orang dari yang tidak tahu sholat, tidak tahu mengaji, tidak tahu kita ajarin, sehingga dia melakukan hal yang baik. Itu kalau dilakukan terus-menerus, itu pahalanya ke kita. Nyuruh orang ke gereja, nyuruh orang ke vihara, nyuruh orang ke vihara, kemudian ke pura, itu hal yang baik. Ya, itu bagian daripada ibadah. Ya. Siap. Jadi memang tugas kita mulia, terus bagaimana kita mengajak mereka dengan sadar. Pertama dengan paksaan. Paksakan bahwa kalian wajib hukumnya melakukan ini di dalam lapas. Setelah paksaan, kemudian dengan kesadaran mereka diintrospeksi diri bahwa keberadaan mereka di sini, ya, bukan untuk dihukum,
tapi untuk memperbaiki diri. Sama saja kita memindahkan narapidana dari lapas ini ke Nusa Kambangan, itu bukan mendolimin, tapi menyuruh dia berbaik, baik hati, introspeksi diri. Karena pemerintah tidak ingin menjadikan orang lebih jelek daripada sebelum dihukum. Makanya di keberadaan mereka di sana, di Nusa Kambangan, itu hak dasarnya dipenuhi. Hak ibadah, hak kesehatan, hak untuk mendapatkan layanan, dan lain-lain. Hanya saja memang ada suatu sistem untuk reward and punishment dia. Ya, dan keberadaan beliau di sana tentunya diharapkan dia akan kembali menyadari jati diri, menyadari untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama maupun negara. Jadi sama aja di sini. Kan di lapas Rutan Batang, apa lapas 2B ya yang sekarang ini. Sekarang ya, berarti tugas kita makin banyak dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus mengajak masyarakat ya, karena di pemasakan ada 3 petugas masyarakat dan warga binaan. Nah, masyarakat kita ini kita ajak untuk bagaimana ikut serta mengajak mereka warga binaan untuk ikut ibadah, ya, untuk kegiatan kerja, untuk keterampilan, untuk pendidikan, banyak yang dikenal dengan POKMAS, kelompok masyarakat peduli lapas dan rutan. Nah, itulah mereka. Untuk apa ya? Untuk dia menyuarakan bahwa lapas rutan itu bukan tempatnya untuk menyiksa orang, untuk menghukum orang. Nah, mindset ini yang perlu dirubah di masyarakat. Masyarakat maunya kan menjara, menghukum. Siap. Kita lakukan itu dikira kita melakukan ya, memanjakan tidak. Ya, kita melakukan pembinaan berdasarkan asesmen tadi. Ya, maka diperlukan asesmen dari Bapas. Jadi kalau kita bicara masalah kesan dan kesan, ya banyak kesannya banyak. Yang jelas laksanakan tugas dengan ikhlas. Kemudian jangan mendolimin orang. Kuncinya itu. Laksanakan ikhlas, komunikasi, jangan mendolimi orang. Karena yang di dalam sini tidak semuanya penjahat. Yang penjahat pun tidak boleh kita lakukan semena-mena. Karena kita ingin mengembalikan apa istilahnya kepribadian dia. Ini memang memerlukan waktu. Nggak bisa sekali lewat. Dan perlu diingat, kita hanya melihat mereka tampak luar saja. Oh baik ini, baik. Tapi belum tentu baik dalam hatinya. Dalam hatinya. Ya. Tapi kemarin yang lihat kita penuh nih. Oh si Kiki orang gini-gini jam sekian gini jam tahu penuh. Jadi penyok kelamahan. Namun itulah saling menutupi rekan-rekan kita, saling mendukung dan memberikan informasi manakala ada suatu hal yang perlu kita awasi. Secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan bahwasanya itu adalah implementasi daripada kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, Pak. Ya. Di mana dalam pekerjaan kita harus menunjukkan etos kerja kita sebagai aparatur sipil negara, kerja keras itu tadi. Kemudian dalam pelaksanaan tugas kita ada strategi, di mana ada klasifikasi minimum security, medium security, maksimum security hingga pada super maksimum security. Di situ adalah bagian daripada strategi atau kerja cerdas dan tentunya masih banyak lagi. Selain itu juga kita harus ikhlas dalam hal ini, yaitu tadi yang dikatakan Bapak untuk tetap semangat karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, bagian daripada membimbing kepribadian seseorang, Bapak. Oke. Kemudian izin Bapak, selama ini kan Bapak sudah pernah berjalan-jalan ya, istilahnya bagian daripada pekerjaan Bapak untuk memonitoring keamanan dan ketertiban. Salah satunya adalah yang ada di Lapas Semarang berkaitan dengan blok maksimum security ya Pak. Nah itu bisa dijelaskan Bapak mungkin yang minimum security itu seperti apa, medium security seperti apa, hingga pada super maksimum security seperti apa Bapak. Oke. Jadi di pemasyarakatan ada namanya revitalisasi pemasyarakatan ya dari Permenkumham 35 2019 kalau nggak salah ya. Itu ada pembagian klaster super maksimum, medium, minimum ya. Misalnya di Lapas Semarang itu untuk lapas produksi jadi medium ya.
Di medium itu ada medium maksimum, ada medium minimum. Ya. Medium maksimum apa? Medium maksimum itu mereka yang belum bisa kerja. Medium ya mereka sudah bisa kerja, medium minimum yang dikerjakan. Sama saja di lapas Batang ini. Lapas Batang ini ada umum, ya. Tapi ada blok khusus, blok maksimum, blok medium, blok minimum. Maksimum yang belum bisa bekerja, baru kepribadian saja. Medium yang sudah diberi pelatihan dan bekerja, minimum sama. Nah, dalam hal pembuatan blok maksimum security atau blok risiko tinggi, itu diperuntukkan bagi warga binaan yang dalam tanda petik melakukan pelanggaran gangguan keamanan ketertiban. Ya. Yang untuk pengamanannya dilakukan secara khusus. Ya, secara khusus di blok khusus yang jauh dari jangkauan orang, yang sistem angin-anginnya berbeda dengan orang blok lain. Kegiatannya baik dilakukan di dalam blok situ. Jadi tidak dicampur dengan warga blok maksimum, medium, minimum. Dia khusus di blok risiko tinggi tadi dengan pengawasan yang ketat. Ini salah satu upaya, ya tanpa hiburan gitu. Kalau upaya untuk mencegah gangguan keamanan ketertiban. Siap. Dan alhamdulillah dari blok itu sehingga menimbulkan kawan-kawan yang lain akan tidak melakukan gangguan keamanan ketertiban. Dia tahu tuh di tempat itu sebagai tempat untuk isolasi, ya, isolasi dalam hal untuk menjauhkan mereka dari kelompok-kelompoknya itu. Ya, memang bagaimana manusia adalah sebagai makhluk sosial, dan itu tadi yang awal tadi dibicarakan oleh Bapak, di mana setiap individu punya masalahnya masing-masing. Nah, seperti itu, di mana ketika orang ini harus dipisahkan bukan berarti kita menzolimi, tapi untuk merubah menjadi lebih baik lagi Bapak ya, dengan strategi yang demikian ini. Kemudian Bapak, untuk yang itu kan pemisahan untuk yang maksimum Bapak ya. Kemudian untuk penanganan yang medium mungkin seperti apa Bapak? Kalau medium itu kan mereka sudah baik nih, sudah bisa dikasih pelatihan, sudah bisa dipekerjakan. Sama ini di sini kan di Lapas Batang kan. Siap. Yang misalnya kan ada istilah ada program seperti 0 sampai sepertiga, setengah, 2/3 yang integrasi. Berarti yang sepertiga setengah itu dimasuk medium. Artinya udah persiapkan untuk bekerja dan pelatihan. Gitu. Itu bisa. Tapi dengan melihat juga kasusnya apa, asesmennya apa. Jadi itu yang kita lakukan. Makanya di beberapa UPT pemasyarakatan kalau itu dilaksanakan baik maka tidak ada masalah. Karena itu semua berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh PK Bapas. Ya. Tentunya seperti yang sekarang dilakukan di Lapas Batang, yang saya tahu Lapas Batang itu dulu rutan Batang tuh bagus, banyak istilahnya sangat-sangat mempunyai arti di mata pemerintah daerah. Ya. Kemudian adanya aplikasi, kemudian adanya kekonsistenan yang dilakukan di Lapas Batang sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Dan selama ini Lapas Batang tidak pernah menyumbangkan masalah. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Berarti artinya apa? Bahwa petugas-petugasnya sangat punya komitmen ya, bagaimana membangun lapas ini ya, secara berkesinambungan, tidak ekosektoral, masing-masing berkolaborasi antara kasibina, ada pembinaan, pelayanan, ada keamanan, kalapasnya saling mengisi, saling memberi penguatan. Karena kita paham bahwa kita terbatas, maka perlu masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu program ini di samping dari aparat keamanan. Ya. Saya berarti bisa menggarisbawahi ini Bapak, untuk warga binaan dengan tingkat medium security bisa penanganan keamanannya bisa menggunakan kegiatan pembinaan Bapak. Oke. Karena dengan adanya kegiatan pembinaan, orang akhirnya kan ada kesibukan. Karena pada dasarnya ketika orang itu
tidak ada kesibukan, dalam arti kata tidak ada kegiatan Pak, mungkin akan berpikir yang negatif-negatif mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Ya, jadi dalam penanganan keamanan pada lapas medium security maupun minimum security, lebih banyak kegiatan dalam hal ini kemandirian maupun kepribadian itu akan jauh lebih bagus Bapak ya. Betul. Dan sangat membantu seperti itu. Mungkin Bapak untuk saat ini Bapak ya, kan belum masuk ke dalam ya, belum melihat kondisi. Tapi kita juga ingin minta kesan Bapak mengenai first impression. Kalau bahasa anak sekarang kan kesan pertama ketika Bapak masuk dan sampai di sini Pak, seperti apa kira-kira di Batang? Jadi kalau lapas Batang kan rutan Batang ini udah tahu ya kondisinya, kayak bahwa pertama memang dari KUPT-nya memberikan warna terbaik ya. Dari Pak Budi Aprianto, Pak Jalu, Pak Ilham, Pak Yusuf, semua komitmen nih. Yang ada satu kejadian sih tempo hari ya, kerja luar kabur ya. Nah, karena faktor X disengaja. Ya. Emang kita nggak memungkiri karena kita tadi ya ada faktor X mempengaruhi orang sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang. Namun kesininya seiring berjalan waktu, jadi kesan saya baik untuk lapas Batang. Jadi hanya satu kejadian tempoh hari udah lama tapi ya. Tapi dengan inovasi yang dilakukan oleh rekan-rekan tentang kita tahu bahwa sejak Februari 2020 kita mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, yaitu adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID ini rupanya tidak menyurutkan kawan-kawan untuk berinovasi tadi, melakukan aplikasi, melakukan terobosan bagaimana memudahkan masyarakat mengakses lapas rutan. Bagian mengawasi klaim pemasyarakatan melalui aplikasi yang ada di Bapas maupun di kantor wilayah. Begitu juga di lapas ini adanya aplikasi sistem POL, PISAN, sistem informasi tempel, jempol. Kemudian adanya pendaftaran integrasi untuk santri. Ini semua untuk memudahkan mereka, mudah mengakses. Kan tidak ada di lapas rutan kita yang tidak terakses oleh masyarakat luar. Ya. Kita namanya istilahnya transparansi tadi. Ya. Transparansi tentang kegiatan kita, rumah kita yang bisa diakses semua orang. Makanya saya berharap di sini tidak ada lagi warga binaan yang punya handphone. Handphone ini sangat berbahaya. Dalam rangka pertama, melakukan pengendalian bagi yang narkoba, melakukan penipuan, melakukan pelayaran, TikTok, kemudian menyorot, memfoto orang lagi nyabu. Maka perlu terus menyiapkan KPU menyiapkan kegiatan-kegiatan sifatnya produktif, ya itu yang sangat. Sama waktu tadi di Semarang tadi seorang kerja di produksi di penjahitan sekitar 100, pembuatan kue sekian, pembuatan kerajinan lain banyak. Ya sama sekarang nih di Batang ada produk sirup jahe. Nah ini perlu ada evaluasi. Perlu daripada dinas kesehatan. Berapa lama dia akan produk ini bisa bertahan? Seminggu kah, sebulan kah, atau cuma 3 hari? Sehingga perlu diuji coba. Jangan sampai kita paskan di luar, udah sebulan diminum sakit perut. Nah, ini perlu Pak ya. Jadi dapat batang sirup jahe. Nah ini ada expiry-nya berapa? Ya perlu dicoba di negara dan pengawasan obat makanan. Kalau dia oke, nah ini didaftarkan ke KI kayak intelektual bahwa ada produk unggulan sirup jahe yang diproduksi di lapas ini. Tapi tadi dengan adanya tuh, jadi dengan adanya COVID ini satu sisi memang sangat berpengaruh dalam hal pelayanan, sisi lain membuat inovasi-inovasi yang sebelumnya nggak kita terpikirkan. Ada sidang online, ada pengawasan online, ada sistem pisan, ada banyak hal-hal yang bisa masyarakat mengakses tadi. Siap. Jadi itu sementara. Oke, izin Pak. Memang
kita agak flashback ke belakang di mana dulu pernah terjadi Pak ya. Tapi kembali lagi, permasalahan yang ada itu bukan menjadikan kita menjadi terpuruk, tapi justru membuat kita semakin kita tunjukkan bahwasanya Rutan Batang kala itu masih bisa berprestasi dan masih bisa bersaing. Dan alhamdulillah di tahun 2020 Bapak, alhamdulillah Rutan Batang menerima predikat WBK dan itu merupakan bagian daripada pembuktian kita khususnya. Selain itu dengan keadaan yang tadi Bapak katakan, kondisi yang terdesak, kemudian COVID, itu memang memaksa kita untuk lebih kreatif. Dalam hal ini kita juga sudah meluncurkan aplikasi Silaba yang di situ bisa di-download di Play Store untuk memudahkan pelayanan. Dalam hal ini integrasi bisa, kemudian pendaftaran kunjungan itu kita luncurkan. Kemudian ini juga Pak untuk kegiatan-kegiatan yang kita bicarakan tadi mengenai kegiatan pembinaan, ada kegiatan untuk memproduksi salah satunya sirup jahe. Kemudian ini Pak, tempat tisu ini. Tempat tisu ini awalnya yang kita buat adalah dari bahan ini sabut kelapa Pak. Sabut kelapa yang selama ini kita melihat adalah limbah kan Pak. Nah di situ kita manfaatkan untuk dipintal, kemudian dijadikan barang yang lebih bermanfaat. Nah kemudian ada lagi Bapak, ini merupakan tempat tisu juga, cuman bahannya kalau ini dari kayu-kayu bekas Bapak. Ya, kemudian ada lagi yang di lahan asimilasi Bapak, mungkin nanti kita bisa lihat-lihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita dorong. Dan salah satu terobosan lagi untuk menciptakan, untuk melanjutkan setelah kita WBK, harapannya kan mendapatkan WBBM Bapak. Kita juga mengharapkan dukungan dari Bapak, di mana kemarin kita sempat agak ada kendala Bapak, kemudian harapannya nanti di tahun depan kita dapat melaksanakan itu, dapat memperoleh predikat WBBM. Kita luncurkan aplikasi baru yang dalam hal ini untuk memudahkan pekerjaan kita, bagian daripada strategi Bapak, di mana ada sistem pisan, sistem informasi tempel jempol, dan pendaftaran integrasi santri. Kenapa santri? Adalah salah satu kegiatan unggulan yang ada di Rutan Batang. Karena kegiatan pembinaan kepribadian Bapak. Oke. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat Bapak. Kemudian ada lagi inovasi lagi Bapak, di mana kita punya biodigester, tapi di situ belum dimanfaatkan, dan karena kondisi COVID ini kita manfaatkan untuk membuat nebulizer Bapak. Jadi semacam terapi untuk menghirup uap gitu Bapak. Nah nanti bisa kita lihat untuk ke bawah. Mungkin Bapak ada pesan, kemudian apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman khususnya penonton YouTube kita Bapak? Oke, jadi terakhir saya sampaikan bahwa kerja pemasyarakatan adalah tugas yang mulia, sangat berat, ya. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Ya. Lakukan dengan ikhlas. Perlakukan manusia di dalam secara humanis, ya. Komunikasi yang baik sesama rekan kerja, kemudian komunikasi baik dengan warga binaan. Ya. Kalau kita lakukan dengan baik, ya minimal ya mengurangi bahwa mereka diperhatikan. Kemudian berikan hak-hak dia secara baik, ya. Hak dasar, makan, minum, ibadah, ya itu berikan dasar, tidak ada diskriminasi. Ya. Lakukan selalu pendekatan, kemudian hak dasar mereka berikan yang baik, kemudian hak integrasinya mana memungkinkan, mana udah memenuhi syarat, lakukan tanpa adanya transaksi. Ya. Kemudian tetap berpegang pada komitmen, ya. Pasti pemasyarakatan, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kalau itu kita lakukan dengan baik, ya, kemudian patuh sesuai dengan perintah harian di pemasyarakatan melalui dasar adibrata, kemudian 3 kunci keberhasilan pemasyarakatan maju, deteksi dini gangguan keamanan, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum. Ya, kalau ini dilakukan dengan baik dan terus menerus, ya, semua lini tidak menganggap remeh satu masalah, menyelesaikan masalah dengan tuntas, tidak menimbulkan sisa-sisa. Mudah-mudahan Lapas Batang maupun UPT pemasyarakatan di tempat lain, ya,
akan berjalan dengan baik. Amin. Tidak adanya lagi bully-bully dari masyarakat tentang pandangan negatif di pemasyarakatan. Sementara itu, terima kasih. Selamat sore. Ya, itulah perbincangan singkat kita teman-teman tentang ya berkenaan dengan keamanan dan ketertiban Bapak di dalam lapas dan rutan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.